Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya John Budiman Bancin, SPD MM. Saya merupakan dosen tetap di jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau yang dikenal dengan istilah DIA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa jurusan manajemen pada semester ketiga. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep pemasaran, perilaku konsumen, segmenting, targeting, dan positioning atau STP, berikut strategi bauran pemasaran. Sistem pembelajaran yang saya terapkan selama proses pembelajaran adalah sistem pembelajaran yang aktif dan kolaboratif melalui proses tanya-jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini berupa penilaian atas kehadiran, keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung, ujian tengah semester, dan tugas project based learning sebagai pengganti pelaksanaan ujian akhir semester. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pemasaran ini. Selanjutnya adalah cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bauran pemasaran. Ya, tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan salah seorang dari teman-teman untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar sekiranya kita diberi pancaran dalam kehidupan kita dari awal hingga akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, siapa namanya? Akbar. Terima kasih, Pak. Ketua kelas mana? Tolong dicatat ya siapa saja yang aktif selama proses pembelajaran. Ya, oke. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa. Saya mengingatkan bahwa teman-teman selama proses pembelajaran itu harus fokus, harus memperhatikan dengan seksama, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 2. Yang pertama, nanti setelah teman-teman selesai mengikuti proses pembelajaran, teman-teman dapat memahami apa itu bauran pemasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu, teman-teman juga diharapkan mampu menganalisis berbagai macam strategi-strategi yang ada di dalam bauran pemasaran. Kedua capaian ini tidak mungkin teman-teman bisa capai secara optimal kalau misalnya kalian tidak fokus. Ya, kalau misalnya kalian tidak memperhatikan dengan seksama, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini tidak akan tercapai. Jelas ya? Jadi harus fokus. Nah, yang kedua, selain fokus seperti biasa, selama proses pembelajaran berlangsung, teman-teman pun harus aktif. Ya. Jadi salah satu indikator penilaian dari saya selain sikap itu adalah keaktifan teman-teman. Ya,
tidaknya nilai kalian nanti di akhir itu dipengaruhi oleh aktif tidaknya teman-teman sama proses perkuliahan. Jelas ya? Yang pertama tadi apa? Harus fokus, dan yang kedua nah nanti yang ketiga teman-teman, di akhir penyampaian materi saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Saya akan kasih tugas. Tugas saya seperti apa nanti akan saya sampaikan setelah saya selesai menyampaikan materi. Ya, jelas ya teman-teman? Jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal saya singgung tadi, hari ini kita akan belajar tentang bauran pemasaran. Orang-orang sering mengenal dan menyebut bauran pemasaran itu sebagai marketing. Nah dengar ya teman-teman. Sebenarnya materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat erat kaitannya dengan materi yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah Bapak mau tanya sebagai refleksi, siapa yang masih ingat apa materi kita pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Oke, terima kasih. Kita belajar apa minggu lalu teman-teman? STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, pertanyaan lanjutan saya, siapa yang masih ingat apa itu STP? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Mungkin bisa berdiri ya. Yang pertama itu ada segmenting, itu artinya membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih spesifik, itu bisa berdasarkan demografis, psikografis, dan geografis. Lalu yang kedua adalah targeting atau menentukan target pasar. Setelah membagi pasar tadi, perusahaan itu harus memilih segmen mana yang paling cocok dan menguntungkan. Lalu yang terakhir itu positioning. Setelah tahu target pasarnya, perusahaan harus membuat produk mereka itu terlihat menarik dan berbeda dari produk lainnya, seperti memberi kesan. Oke, berikan aplaus. Nah, pertanyaan lanjutan saya. Tadi saya katakan bahwa apa yang mau kita pelajari hari ini sangat erat kaitannya dengan STP. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kira-kira kaitannya seperti apa ya? Silakan. Ada yang bisa mengaitkan apa kaitan segmenting, targeting, positioning dengan bauran pemasaran? Silakan. Ada yang bisa? Oke, kalau misalnya teman-teman bisa. Seperti ini. Ketika produsen atau perusahaan itu ingin mengembangkan suatu produk baru, maka pastilah produsen tadi melakukan yang namanya identifikasi pasar. Mereka melakukan analisis pasar, kira-kira pasar mana yang paling menguntungkan untuk mereka layani. Nah itu namanya segmentasi. Mereka membagi pasar menjadi beberapa kelompok potensial. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, namanya Sally. Segmentasi itu bisa berdasarkan demografi, apalagi psikografi, terus geografi. Tahu nggak apa itu? Kalau demografi artinya pasar tadi itu dibagi berdasarkan karakteristik. Contoh misalnya berdasarkan usia. Apakah kemudian pasar ini akan melayani generasi Z misalnya, ya kan? Atau misalnya berdasarkan pendapatan, berdasarkan umur, apalagi pekerjaan, terus pendapatan dan jenis kelamin. Kalau geografi siapa yang berdasarkan apa? Berdasarkan tempat atau wilayah di mana konsumen tadi contoh misalnya masyarakat di pedesaan, masyarakat di perkotaan. Kalau psikografi apa? Perilaku atau gaya hidup. Kenapa kemudian segmentasi ini penting dilakukan? Siapa yang tahu? Target pasar. Ya. Saya tambahkan ya teman-teman. Kenapa kemudian segmentasi ini penting? Karena nanti pasar yang akan dipilih oleh produsen tadi itu akan menentukan produk apa yang akan mereka kembangkan.
Sebagai contoh misalnya, sama nggak kira-kira produk untuk pria dengan produk untuk wanita? Beda ya? Jadi pasar mana yang nanti akan produsen tadi layani itu akan mempengaruhi produk yang akan mereka kembangkan. Tidak hanya produk, tetapi strategi yang akan mereka lakukan itu juga akan dipengaruhi oleh target mereka. Pasti berbeda. Kalau misalnya pada akhirnya produsen tadi itu memilih melayani pasar yang ada di pedesaan dengan konsumen yang ada di kota, pasti pendekatannya berbeda, benar ya? Itu kenapa kemudian segmentasi itu penting. Setelah produsen tadi menganalisis kira-kira dari berbagai pasar tadi, pasar mana yang paling menguntungkan, maka selanjutnya yang dilakukan adalah mereka memilih pasar mana yang akan mereka layani. Itu namanya dilihat pasar mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Tapi tidak serta-merta saja teman-teman, tapi harus sesuai dengan kemampuan mereka. Kira-kira mampu nggak mereka melayani pasar? Gitu ya, tapi ini jelas ya teman-teman. Nah, setelah mereka memilih pasar mana yang paling berpotensi, yang paling menguntungkan, maka selanjutnya mereka lakukan adalah posisi. Siapa yang masih ingat ya? Siapa? Pertanyaan. Apa itu positioning? Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh produsen untuk menciptakan persepsi terhadap produk yang mereka tawarkan. Apakah kemudian nanti perusahaan ini ingin konsumen itu mengenal mereka sebagai produk yang eksklusif? Contoh misalnya iPhone. Teman-teman mempersepsikan iPhone itu seperti apa? Barang mahal kan? Barang yang berkualitas, ya kan? Barang yang tidak hanya itu saja. Barangkali produsen tadi ingin dikenal sebagai produk yang murah, terjangkau tapi tetap bernilai. Atau mungkin mereka ingin dikenal sebagai perusahaan yang sering melakukan. Nah, bagaimana kemudian bisa menciptakan persepsi tadi? Maka perusahaan atau produsen tadi bisa menerapkan yang namanya bauran. Jadi itulah kaitan antara segmenting, targeting, positioning, dan bauran. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Tadi teman-teman sudah bilang sering mendengar ini ya, benar ya? Sering. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu apa itu bauran? Ya, silakan. Jadi bauran pemasaran itu atau sering dikenal itu jenis adalah kombinasi variabel atau alat pemasaran yang digunakan untuk perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Nah, istilah ini atau pemasaran ini terdapat P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Nah, itu digunakan untuk menarik konsumen. Oke, berikan kelas dulu. Nah, jadi kalau kita bicara apa saja variabel yang ada di dalam bauran pemasaran itu ada 7 ini. Ya. Ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Kemudian ada juga lagi. Ada people, proses, dan nah, ketujuh variabel yang ada di dalam bauran pemasaran ini kita bisa kelompokkan berdasarkan dua. 4P yang pertama, teman-teman. Produk, price, place, dan promotion itu adalah variabel yang biasanya digunakan sebagai strategi oleh perusahaan yang menjual barang. Sedangkan 3P selanjutnya itu adalah variabel yang digunakan sebagai strategi oleh produsen yang biasanya menawarkan jasa. Nah, pertanyaan yang datang bertanya, siapa yang tahu apa bedanya barang dan jasa? Nah, siapa yang bisa memberikan perbedaan apa sih barang dan apa itu jasa? Ya, memang barangkali. Jadi menurut saya kalau barang itu segala sesuatu yang bisa kita raba, kita pegang, jadi itu barangnya ada bentuk wujudnya, ada bentuk fisiknya. Tapi kalau untuk jasa itu suatu layanan yang bisa kita pakai, yang bisa kita rasakan, Pak. Sudah disampaikan oleh Dewi, barang itu seperti ini teman-teman, ya, yang saya pegang ini.
Dia segala sesuatu yang bisa kita sentuh, segala sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kemudian berdasarkan kepemilikan, kalau kita beli barang tadi bisa nggak jadi milik kita? Bisa. Tapi beda dengan jasa. Kalau jasa secara kasat mata kita tidak bisa lihat jasa tadi. Tapi bisa kita rasakan nggak manfaatnya? Nah, kalau berdasarkan status kepemilikan, ketika kita membeli jasa, bisa nggak kita miliki? Jelas ya teman-teman, membedakan apa itu barang dan oke. Nah, kita lanjut, kita akan bahas teman-teman. Ya, tapi untuk hari ini kita akan fokus pada 4P. Ya, product, price, place, dan promotion. Nah, seperti apa 4 variabel ini dan strateginya seperti apa saja? Kita masuk ke variabel pertama, product. Mungkin mereview kembali ya teman-teman ya. Produk itu apa? Siapa yang tahu? Saya Ya, silakan. menurut pengalaman saya, produk itu adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan perusahaan. Oke, berikan aplaus. Tambahkan tadi siapa namanya? Claudia. Claudia mengatakan bahwa produk itu adalah barang atau jasa yang dihasilkan. Benar ya? Untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, itu dari perspektifnya produsen. Kalau dari perspektifnya konsumen, kira-kira definisi produk itu apa ya? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau jelas ya, dari segala sesuatu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau bahkan keduanya. Kira-kira siapa yang tahu ya? Apa contoh nyata pelaku bisnis yang menawarkan barang sekaligus jasa? Siapa yang bisa kasih contoh sederhana? Ya, silakan. Paket bunga. Oke, bisa jelaskan nggak barangnya apa, jasanya apa? Paket bunga itu kan barangnya berupa isi paket. Oke, ya. Sedangkan jasanya itu yang membuatkan itu. Oke. Oke, tadi ada sebelah sana ya. Ya. Kalau saya sih rumah makan, Pak. Oh iya. Coba bisa dijelaskan nggak? Karena kalau di rumah makan kan kita kan perlu jasa masak ya, Pak. Iya. Dan hasil masakan tadi makanan itu kan bisa kita rasakan itu barangnya gitu. Kalau misalnya perusahaan mobil, sepeda motor itu termasuk keduanya enggak? Termasuk, Pak. Masuk ya? Contoh misalnya perusahaan sepeda motor, barang itu sepeda motor. Kalau jasanya apa kira-kira? Pembuatan, kemudian jasa servis dan lain sebagainya. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Jadi kalau bicara IP produk, segala sesuatu yang bisa berupa barang, jasa atau keduanya yang diproduksi kemudian ditawar ke pasar. Jelas ya teman-teman? Nah, bicara tentang variabel produk, apa saja strategi-strategi yang biasanya dipakai atau diterapkan oleh para pelaku bisnis agar mudah memahami ya seperti apa variabel produk ini. Di sini saya sudah bagi menjadi 3 tahapan. Masing-masing tahapan di dalam variabel produk ini itu memiliki pendekatan atau strateginya masing-masing. Contoh misalnya tahap perencanaan produk. Pasti ya harus diawali dengan perencanaan. Bisa nggak tiba-tiba langsung dikembangkan saja produk? Pasti segala sesuatu memerlukan perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan produk, apa saja yang perlu diperhatikan oleh produsen tadi? Tentu yang pertama, ini tadi kaitannya teman-teman dengan STP tadi. Mereka harus melakukan analisis pasar. Kira-kira pasar mana ya yang paling berpotensi untuk mereka layani? Singkatnya, mereka harus melakukan yang namanya segmentasi. Mereka menganalisis teman-teman. Pasar mana yang paling menguntungkan? Pasar mana yang memungkinkan mereka? Sesuai nggak sama kemampuan mereka? Sesuai nggak sama SDM mereka? Modal mereka cukup nggak untuk melayani pasar tadi? Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh produsen adalah bagaimana cara memproduksi dan berapa banyak barang yang mau diproduksi. Bisa nggak teman-teman, misalnya kalian buka usaha, tiba-tiba ingin jual 1000 biji saja? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Apa yang bisa? Jelaskan.
melihat kebutuhan konsumen. Bagaimana perusahaan tadi bisa tahu kebutuhan konsumen? Apa yang mereka lakukan? Nah, apa? Sebenarnya tadi sudah ada clue-nya tadi. Melakukan analisis atau riset pasar. Nah, jadi ketiga, pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan terjawab apabila produsen tadi melakukan yang namanya analisis pasar. Itu beberapa hal atau pendekatan yang biasanya dilakukan oleh produsen dalam perencanaan produk. Nah, setelah produk tadi selesai direncanakan, maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengembangkan atau memproduksi produk tadi. Nah, pada tahap ini namanya direct. Mereka punya target konsumen yang akan mereka promosikan. Beda kan dengan advertising tadi? Advertising tadi mereka mempromosikan barang mereka secara umum, tidak ada targetnya. Yang penting masyarakat konsumen tadi aware, oh ternyata di pasar itu ada barang ini ya. Tapi kalau dari pasar itu berbeda. Mereka langsung menargetkan siapa yang menjadi calon konsumen mereka. Mereka kenalkan produk. Kadang-kadang memang ya, seiring kemajuan zaman, dari marketing itu bisa juga menggunakan media. Contoh misalnya melalui telepon. Pernah nggak teman-teman misalnya ada suatu usaha atau bisnis memperkenalkan atau mempromosikan barang mereka menggunakan telepon? Pernah ya? Kadang-kadang juga mereka bisa menggunakan yang namanya email atau SMS. Pernah ya? Nah, itu contoh dari direct. Jelas ya teman-teman perbedaannya ya? Oke. Kemudian yang ketiga, relasi. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Ayo, mungkin mau coba deh, usah takut salah. Sebuah perusahaan. Gimana? Sebuah perusahaan. Relasi sebuah perusahaan seperti apa? Perusahaan tadi membangun relasi ke siapa? Ke masyarakat. Contoh nyata misalnya seperti event. Kalau di Palangkaraya ini, ya, paling sering saya lihat event itu bisa event budaya, benar ya? Kemudian juga event peran, ya, lari, jogging dan sebagainya. Coba perhatikan, coba amati. Ada nggak sponsorship di sana? Ada nggak merek-merek misalnya? Apa tujuan mereka menerapkan strategi itu? Siapa yang tahu? Pengenalan produk, oke, bisa saja ya. Terus apa lagi? Untuk menarik Untuk menarik pelanggan ini saya meningkatkan penjualan secara mungkin sedikit cerita pengalaman ya teman-teman, tapi saya yakin juga kalian ada seperti itu. Dan saya kadang-kadang misalnya ke swalayan gitu kan, dari rumah saya cuma pengen beli barang A, tapi karena mata ini mungkin agak-agak sensitif dengan yang merah-merah gitu kan, ketika saya lihat ada promo saya beli, namanya impulsive buying. Pernah dengar nggak istilahnya? Pembelian yang tidak terencana sebelumnya. Kalian pernah nggak seperti itu? Sering ya? Efektif nggak untuk strategi yang keempat itu? Efektif ya? Padahal kita nggak ingin beli barang tadi, tapi karena ada promo, karena ada potongan harga, kita jadi beli tuh. Nah, itu namanya sales promotion. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke. Nah, materi kita itu saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, nanti setelah saya selesai menyampaikan materi, saya akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Saya akan kasih tugas. Seperti apa tugasnya? Jadi nanti kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok, teman-teman. Ya, masing-masing kelompok itu melakukan analisis bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood. Tetapi pada tugas kali ini kita fokuskan produk mereka itu produk Indomie. Karena kalau bicara Indomie itu luas, produknya banyak. Mereka memproduksi makanan ya, memproduksi minuman ya. Bahkan saking besar perusahaan ini mereka sudah merambah ke bisnis sawit, agribisnis. Kalau makanan sendiri kan banyak ya, ada kopi, Indomie, apa lagi? Citos, sawit. Dan nanti setelah selesai diskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok itu menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Jadi satu kelompok itu 1 orang saja. Jelas ya? Pak, bagaimana cara pembagian kelompoknya? Sederhana saja teman-teman, nanti kita pakai sistem hitung urut. Namanya siapa tadi? Joy. Joy nanti silakan menghitung mulai dari 1, kemudian dilanjutkan ke teman berikutnya. Nanti setelah 4
4 balik lagi ke 1. Jelas ya? Nanti misalnya ada yang dapat nomor urut 1 berarti dia kelompok, yang dapat 3 berarti kelompok. Oke, baik teman-teman, silahkan diskusikan apa yang sudah dibagi tadi. Kelompok 1 mengerjakan produk, kelompok 2 price, kelompok 3 list, dan kelompok 4 waktunya 45 menit ya teman-teman. Kita mulai dari kelompok pertama dulu yang membahas tentang produk. Silahkan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Excel Strategis Meningkat. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 1 untuk membahas hasil diskusi kami tentang produk tadi Pak. Di sini membahas produk yaitu produk mie Indomie dari PT Indofood. Di sini perlu kita tahu Indomie merupakan salah satu produk unggulan dari PT Indofood yang lebih menjadi yang telah menjadi ikon mie instan nasional bahkan dikenal secara internasional. Dalam hal strategi produk, Indofood menerapkan beberapa pendekatan penting yang kami bahas. Sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Jadi hasil diskusi kami kelompok 4 itu penerapan strategi variabel inovasi oleh PT Indofood, khususnya pada produk Indomie melibatkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah iklan melalui media sosial seperti Instagram, hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Oke, menarik. Apakah memang Indomie itu ada brand ambassador-nya? Ada ya? Ya. Yang tahu siapa? New Jeans. Itu artis mana ya? Korea. Kalau di Indonesia sendiri siapa brand ambassador-nya? Itu di luar negeri ya? Itu kan untuk produk mereka yang global kan? Kalau di Indonesia ada nggak brand ambassador-nya? Masa ada? Hari Pak, menurut itu yang New Jeans tadi itu brand ambassador-nya Indomie kan Pak, tapi itu untuk menarik orang Indonesia juga Pak. Jadi itu lebih bukan untuk pasar global saja Pak, untuk pasar Indonesia juga itu penting Pak. Oke, karena memang mereka melihat pasar Indonesia itu banyak pecinta Iya. hip-hop ya. Iya. Berikan aplaus lagi. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya minta kesediaan salah seorang dari teman-teman untuk memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari dan diskusikan barusan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Ibu. Jadi dari hasil pertemuan kita hari ini berkaitan dengan bauran pemasaran ataupun marketing mix, bauran pemasaran ini atau marketing mix sangat penting untuk setiap bisnis karena bauran pemasaran ini sangat berfungsi untuk bagaimana kita menentukan segmentasi pasar, bagaimana kita menentukan strategi pasar dan target pasar yang cocok untuk bisnisnya. Oke, berikan aplaus. Teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Besar harapan Bapak, semoga apa yang teman-teman sudah pelajari dan diskusikan barusan itu bisa memberikan manfaat buat kalian. Oke, sebagai tambahan pesan juga, Bapak berharap nanti ketika teman-teman keluar dari pintu, itu jangan pernah puas atas apa yang sudah teman-teman diskusikan hari ini. Tapi sebagai pengayaan, silakan teman-teman ulang-ulang kembali, pelajari kembali materi yang sudah dipelajari. Oke, nah sebagai penutup, ya, seperti biasa, Bapak akan menyampaikan satu kutipan. Satu kutipan dari seorang penulis asal Prancis, Voltaire. Dia suatu ketika pernah mengatakan seperti ini. Semakin aku belajar, semakin aku menyadari banyak hal yang tidak aku ketahui. Sekali lagi, Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.